Di Markus 11 ayat 24 dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Kita bebas, kita boleh meminta apa saja. Meminta kesehatan, meminta rezeki, meminta pasangan hidup, meminta dilancarkan dalam segala urusan, apapun itu dibolehkan oleh Tuhan. Sepanjang kita mampu memintanya, kita boleh meminta apapun dari Tuhan. Namun ingat Amang Inang, di samping semua yang kita minta itu, ingat untuk minta juga iman dan hati yang mampu menerima jawaban doa kita. Ingat untuk meminta iman, meminta hati yang mau menerima apapun yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena sehebat apapun kita, sebagus apapun rencana hidup kita, tetap Tuhan yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Itulah kenapa apa yang diberikan oleh Tuhan tidak selalu sesuai dengan apa yang kita minta. Kadang kita minta A, B, C, dikasih Tuhan A, B, dan E. Atau bahkan X, Y, Z berbanding terbalik dengan apa yang kita minta. Tetapi kalau kita memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, kita yakin apapun jawaban Tuhan, pasti itu yang terbaik bagi kita. Karena itu adalah jaminan Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, meminta kepada Tuhan, ingat juga untuk meminta hati yang mampu menerima dan memahami jawaban Tuhan. Memang Inang, saudara-saudari, ini sebenarnya salah satu bagian yang paling sulit dalam berdoa. Ini bagian yang paling sulit dalam berdoa. Menerima dan memahami jawaban doa. Kalau hanya meminta, itu gampang banget. Semua kita bisa. Mudah bagi kita untuk berdoa dan meminta. Kalau kita tuliskan pun di selembar kertas, mungkin tidak cukup hanya satu lembar untuk memuat doa-doa kita, permintaan-permintaan kita. Tetapi ketika Tuhan sudah menjawabnya, dan terlebih itu tidak sesuai dengan yang kita minta, nah di situ bagian tersulitnya untuk menerima dan menjalani apa yang Tuhan berikan. Seperti yang tadi saya sudah katakan, ada orang yang berhenti berdoa karena merasa doanya tidak dikabulkan. Berhenti memuji Tuhan karena merasa doanya tidak didengar oleh Tuhan. Untuk itu Amang Inang, saudara-saudari, penting bagi kita untuk memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Penting bagi kita untuk percaya bahwa itulah yang paling tepat bagi kita. Dan penting bagi kita untuk menjalaninya. Meskipun terkadang sulit untuk diterima, sulit untuk dimengerti, tetapi tetap harus dijalani. Karena itu adalah yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang berikutnya baru kita menyampaikan permintaan. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ada dua yang perlu digarisbawahi di sini. Yang pertama, pada hari ini. Yang kedua, secukupnya. Kata pada hari ini mengajarkan kita untuk tidak perlu khawatir akan hari esok. Tidak perlu khawatir akan masa depan. Selanjutnya di dalam Matius 6 ini di ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Melalui permintaan ini diajarkan kepada kita untuk mintalah kepada Tuhan apa yang kita butuhkan saat ini, hari ini. Dan jangan khawatir akan hari esok. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyiapkannya. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita. Karena Tuhan pasti akan memelihara hidup kita besok dan sampai selamanya. Dan yang kedua, di garis bawahnya di sana, secukupnya. Artinya kita diajarkan untuk berkata cukup. Tidak berlebihan. Tidak mubazir, tetapi cukup. Yang berikutnya Mang Inang,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yesus mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang bukan hanya mau diampuni, tetapi juga mau mengampuni. Dan mengampuni orang lain itu bukan pilihan. Mengampuni orang lain itu bukan pilihan, melainkan suatu keharusan. Bila kita mau diampuni, maka kita pun harus mau mengampuni. Yang berikutnya, Mang Inang, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Artinya di sini bukan berarti Tuhan memberikan cobaan. Bukan berarti Tuhan sengaja membuat kita jatuh ke dalam dosa, bukan. Tetapi kita memohon supaya Tuhan menjauhkan kita dari perbuatan dosa. Kita memohon supaya Tuhan menjaga kita agar senantiasa berjalan di jalan yang benar. Dan kita juga memohon supaya dijauhkan dari segala jenis kejahatan. Baik supaya kita tidak menjadi korban kejahatan, maupun supaya kita tidak menjadi pelaku kejahatan. Itu yang kita minta di dalam doa kita. Dan yang terakhir, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mang Inang, ini merupakan sebuah pengakuan. Di dalam setiap doa kita, kita mengaku bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang berkuasa di dalam hidup kita. Kita mengaku bahwa hanya Tuhan yang mampu menjawab setiap doa kita, serta memberikannya dengan seturut kehendak Tuhan. Mang Inang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami bukan hanya sekedar doa, bukan hanya sebuah permintaan, tetapi inilah sebenarnya cara hidup kita. Kalau kita perhatikan dari awal tadi, dari doa ini kita belajar jalan untuk mengenal Allah Bapa kita. Melalui doa ini kita belajar untuk hidup dengan penuh rasa syukur. Hidup dengan seturut kehendak Tuhan. Hidup dengan tidak berlebihan. Hidup dengan saling mengampuni. Hidup jauh dari dosa. Dan hidup dengan pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan kita yang Maha Kuasa. Amin. Mari kita lanjutkan ke dalam sesi diskusi. Ina saat matu hita saluhutna. Siana di luar maparjolo. Iya, silakan Inang Rehan. Terima kasih. Apa hubungan antara pengampunan dari Allah dan keharusan tadi atau kewajiban kita mengampuni orang lain? Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Nang. Pertanyaannya apa hubungannya? Kenapa kita harus mengampuni dengan pengampunan yang kita terima dari Allah? Tuhan mengajarkan kita untuk tidak menjadi orang yang egois. Semua orang pasti mau diampuni. Semua orang pasti mau diampuni. Bahkan ketika tidak kita minta pun, kita sebenarnya senang kalau kita diampuni. Tetapi tidak semua orang senang mengampuni. Itulah yang membuat kita menjadi orang yang egois, hanya mau diampuni saja. Baik diampuni oleh sesama kita maupun diampuni oleh Tuhan. Tetapi kita berat untuk mengampuni. Oleh karena itu Tuhan mengatakan kepada kita supaya tidak menjadi orang yang egois. Kalau kamu mau diampuni, maka kamu pun harus mau mengampuni. Dan sebenarnya kita sudah diampuni. Kita semua sudah menerima pengampunan dosa itu dari Tuhan. Nah, jadi sekarang tugas kita hanya tinggal mengampuni orang lain. Jadi pengampunan itu sudah kita terima. Mari kita hidupi pengampunan itu. Mari kita menjadi orang yang tidak egois. Dengan kita juga mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Jadi intinya supaya kita tidak menjadi orang yang egois, yang hanya mau diampuni saja, tetapi juga menjadi orang yang mau mengampuni orang lain. Demikian Enak. Satu lagi, Mang. Iya, silakan.
kita kan memohon supaya tidak dibawa ke pencobaan. Iya. Apa bedanya pencobaan dengan ujian iman? Iya. Terima kasih, Nak. Pencobaan yang dimaksud di dalam doa Bapa kami ini adalah pencobaan untuk melakukan dosa. Jadi ketika dikatakan jauhkanlah kami dari pencobaan, sebenarnya supaya kita dijaga, supaya kita tidak melakukan dosa, supaya kita diajari senantiasa melalui firman Tuhan, supaya kita hidup di jalan yang diberikan oleh Tuhan. Berbeda dengan ujian. Ujian pun sebenarnya bukan Tuhan yang memberikan. Pernah kita bahas, kalau tidak salah di rumah Grace waktu itu pertanyaannya. Ada 3 sumber penderitaan. Yang pertama itu adalah upah dari dosa kita. Misalnya ada orang mencuri, maka dia masuk penjara. Penjara ini adalah penderitaan bagi dia karena dia telah mencuri. Itu penderitaan yang pertama. Penderitaan yang kedua, akibat dari dosa atau dampak dari dosa yang terkadang tidak dia lakukan. Misalnya orang mencuri tadi, dia masuk penjara, anak-anaknya pun ikut menderita karena bapaknya di penjara. Nah, anak-anak ini mendapat penderitaan oleh karena dosa, dampak dari dosa yang dilakukan oleh orang tua. Yang ketiga, kita nggak tahu kenapa kita bisa menderita. Kita mendapat penyakit yang tiba-tiba misalnya. Itu kita tidak tahu kenapa. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi bagi kita. Supaya apa? Supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Untuk menguji iman kita. Apakah kita benar-benar setia kepada Tuhan? Atau kita setia kepada Tuhan hanya ketika enaknya saja. Hanya ketika hidup kita baik-baik saja. Nah, itulah yang dinamakan dengan ujian dalam iman atau dalam hidup kita. Sedangkan pencobaan yang dimaksud dalam doa Bapa kami ini adalah supaya kita tidak dicobai oleh iblis. Karena iblis itu senantiasa mencobai kita. Baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya selalu diganggu oleh iblis, digoda untuk mau melakukan dosa. Nah, itulah yang kita mohon supaya dijauhkan dari Tuhan, supaya kita senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian, Inang. Silakan Amang Inang, boleh dilanjutkan lagi? Ya, siapa yang menjawab? Ya, silakan Amang. Ya, jadi mata itu hata di pertanyaan hata yang betul tanyang dan diajar pun Tuhan Yesus Kristus ada yang nama dari Indonesia. Jalan setiap minggu dia dapat untuk pena tetap do on kaide. Jalan menurut kami pernah memang tanyang namun jalan diajar pun Tuhan Yesus saja. Alai taberen mamang songon dihangul watas dan ukari. Mungkin ada orang pernah terkapar di bagasi. Tentu tidak mah di ayat napa itu ini. Tajam doa dari Tuhan Yesus madokon asaunang martani yang hamu unang marnoni-noni. Mapagajak unang mula-mula tari marane de dokon. Artinya kita memang kadang sampai turun lepas sifat kami yang tak membosankan kepada orang lain juga bahkan sampai modom dongan. Nah kami roh pikiran na memang pahotok bahwa oddo kami yang nemu. Alai di sini yorai Tuhan Yesus dan kita manamiakon dan mungkin nang mate pena da korare bena se dikulla nga mate bena tuatan ya korota alai di sima kita sipata dak sombudak puas rohatta di namartanya ni ima si doron na memang mo behoda amang majolo kira-kira songo dia do asara gawi Tuhan Yesus mengajar pun akan nembudi kami yang alia mana ima mang sekai menate Ya, mau lihat ya Bang. Lah mangatu si ayat papi Tuhoni kontajaha mulai sian ayat paunopon. Di situ Tuhan Yesus sedang menegur orang-orang Farisi. Jala paingoton nak kasisiana asa unang songon halak Farisi. Ima lamar tangyang di persimpangan jalan. Asa diberek halak, asa dibege halak, asa diboto halak ibana lagi martangyang.
Jadi antar pagajang nasi dia matang yang naon. Asalam torop halak nama mereng. Ala di persimpangan jalan. Itu makana di do Tuhan Yesus unang marnoni-noni. Bukan supaya jangan banyak yang diminta, bukan. Tetapi ini adalah bagian dari teguran Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi. Jadi supaya jangan bertele-tele seperti itu. Yang bertele-telenya bukan karena banyaknya permintaan, tetapi karena supaya dilihat orang. Nah, jadi itu yang dimaksud di ayat 7. Dan benar yang dikatakan amang odo tangyang naumuli. Ngadison sudah ipolana. Disi pamujion, disi pangidoan, disi pengakuan dota kana asing. Itu makana molo tangyang pangodianon pe jala tangyang di penutup minggu saya di sipuli do mar ite tangyang ali amanam. Atik adong do penasota pangido di bagasan tangyang tai. Itu makana pola tasip puli marhite tangiang ali amanani ala odo hasil sikopna. Inilah yang menyempurnakan doa kita. Ini memang ya. Nah boy mo saya ulak kita tuh di luar, nah di bagas mah kamu saya mang inang dan anak-anak semua. Ada yang mau ditanyakan? Apa Charles langsung kesini aja, nggak usah bisik-bisik ke Ferdi. Apa pertanyaannya? Ferdi ada? Apa? Nggak ada mic. Yang kuat tidak terdengar ke sini. Sini di sini ke sini. Apa mau dibilang berdiri di sini? Ayo, biar di ayo. Hah? Apa kata mereka, Phil? Apa pertanyaannya? Ada pertanyaan? Tidak ada, yakin? Ya, nah di luar mau saya hati-hati dulu kayak kamang inang. Ya, silakan nggak? Paling waktu nomor tangi yang amang. Iya. Di sini dokon amang nake napar julu itu saya kita pasapel tangiang jalan dokon kan tapuji madokon oleh ate dohi ke tutai bata agorang so tapangido akka aha nanay tapangido tutu kami. Di sisi lain molo godang akka hamaulon di bagasan mulut tahun kapasihat berbutuhan siap kapor selta tahapur do natuk do Tuhan mangalehod dalan di sudi akka paru kilon ni uluta manang aha penata pangido say nalehonan ni Tuhan. Tapi kalau dari sisi duniawi amang terlalu kepedean kali kalau kau meminta sama Tuhan pasti sudah dikasih gitu kan. Antara apa ya bertolak belakang menurut pikiran. Kadang-kadang kalau kita berdoa Tuhan pasti kau berikan, tapi kayaknya aku terlalu kepedean lah gitu. Bagaimana sebenarnya terhadap perasaan kita ini amangnya sebenarnya? Iya. Menghidupkan orangnya masih amang. Iya, terima kasih. Nah, sebenarnya nggak kepedean. Karena di Ibrani pun dikatakan di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dang ta jalo dope. Dang ta ida dope. Ale pos rohata jalo otak. Ala haperseota. Jadi bukan berlebihan atau bukan lebay kalau kita bukan terlalu pede kalau kita yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Justru harus seperti itu. Justru salah kalau kita nggak yakin dengan apa yang kita doakan. Mungkin udah berkali-kali saya ceritakan doa yang orang pulang dari rumah sakit tadi. Ditanyakan dongan naik di mana pedang kursi atau tang yang naik. Nah itu yang salah. Jadi kalau kita percaya kepada apa yang kita doakan, justru itulah yang mau diminta oleh Tuhan, diajarkan. Tapi yang perlu digarisbawahi, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan sesuai dengan rencananya. Mungkin berlebihan kalau kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan sesuai dengan kehendak kita. Nah, itu mungkin berlebihan. Tapi kalau Tuhan pasti menjawab, itu benar. Tapi garis bawahi sesuai dengan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dan itu yang terbaik. Nah, nanti bisa itulah yang jadi pedomannya ini. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Pinasan mo sa ito, tunga-tunga tapanang no.